yang malu. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan di negara orang, itu lain ceritanya guys. Yang malu itu bukan hanya keluarganya, tapi kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Guys, teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin itu aku kan ngebahas tentang kebaikan orang-orang Malaysia ya. Ya memang itu yang kita temukan di sini, kita temukan di selama berada di Malaysia. Dan juga yang saya reaction di video itu adalah cerita tentang pengalaman hidup selama ada di Malaysia, yaitu abang-abang dari petugas guru di sini yang ditugaskan oleh pemerintah, yang ditugaskan oleh KBRI Indonesia yang berada di Kuala Lumpur untuk mengajar anak-anak Indonesia yang berada di kawasan Malaysia ini guys, gitu, khususnya di Kuala Lumpur gitu. Guys, ternyata orang-orang Malaysia itu bukannya jahat ya, bukannya gini-gini yang seperti cerita-cerita hoak yang beredar itu ya. Kalau mereka itulah kenapa alasannya kenapa saya itu selalu menjawab ketika ada konten hoak mengatakan bahwa orang Malaysia itu gini. Saya itu selalu menjawab semuanya guys gitu. Menjawab bahwa ya jawaban saya itu dengan fakta, bukan dengan logika aja, tapi yang saya ceritakan itu adalah fakta. Dan kalau kalian biasanya tuh orang-orang yang membuat berita hoak, berita-berita yang nggak benar itu biasanya orang-orang yang nggak pernah datang ke sini, orang-orang yang nggak pernah datang ke Malaysia. Mungkin walaupun datang, mungkin mereka hanya datang 1-2 hari, jadi tidak merasakan kehangatan orang Malaysia, kebaikan dari orang Malaysia. Coba kalian datang dan duduk di sini berapa tahun, mungkin 1-2 tahun, pasti kalian akan merasakan hal-hal yang nggak pernah kalian merasakan di Indonesia gitu. Tetapi untuk sekarang kita akan ngebahas konten yang lain guys. Konten sekarang ini saya itu akan dikirimin video sama temanku. Dia orang Indonesia juga, dikirimin video bahwa ada orang ini, video ini tidak boleh ditiru ya. Tidak boleh ditiru karena ini konten yang sangat membahayakan. Dan bukan hanya membahayakan, tapi konten ini juga bagi saya memalukan banget gitu guys. Kenapa memalukan? Karena ini ada oknum orang Indonesia yang berani melakukan kejahatan di negara orang, di Malaysia gitu, khususnya di Malaysia gitu. Dan sekarang udah ditangkap polisi guys. Dan beliau ini bukan hanya 1-2 kali di penjara di Malaysia. Di tahun 2015 juga pernah ditangkap juga guys. Pernah ditangkap juga dan pernah dipenjara juga. Baru-baru ini datang lagi ke Malaysia. Kan biasanya kalau udah orang di setiap negara pasti ada peraturan seperti inilah. Ketika orang udah melakukan hal kejahatan pasti dipenjara dan dideportasi ke negaranya asal gitu ya, ke Indonesia gitu misalnya. Habis itu biasanya tuh dia nggak boleh masuk lagi ke Malaysia. Kenapa bisa masuk lagi ke Malaysia? Dia itu masuk melalui jalan haram guys. Kalau kata orang Indonesia masuk secara haram gitu. Kalau kata orang Indonesia itu ilegal guys, ilegal, masuk secara ilegal. Habis itu di sini kosong lah, tidak ada dokumen. Habis itu dia melakukan kejahatan. Kejahatan kalau di sana itu perampokan lah gitu. Ragut, kalau di sini ragut ya, meragut kalau nggak salah ya. Biar kita nggak penasaran, kita tonton aja yuk. Ini dia berita, ini berita dari TV ya, bukan
berita-berita hoax yang seperti kalian tonton ya. Ini berita real dan nyata guys. Ini dia guys. Nah, ini dia Geng guys. dan Lombok yang didalangi warga Indonesia dan aktif melakukan samun bersenjata di negara ini, Terengganu dan Negeri Sembilan, Samun, ditumpaskan guys, bukan polis takut, dengan sorry ya. tertangkapnya 8 suspek, termasuk seorang wanita. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman berkata, tangkapan suspek yang berusia antara 27 tahun dan 48 tahun dibuat hasil serbuan bermula 12 hingga Jumaat lalu di daerah berasingan. Katanya, penahanan itu membabitkan serbuan di Felda Keratong, Rompin dan Kuala Pilah, Negeri Sembilan oleh sepasukan polis cawangan siasatan khas di Sembilan, Jabatan Siasatan Jenayah Pahang dan Negeri Sembilan. Menurutnya, geng dan Lombok ini diketuai oleh lelaki berusia 43 tahun dikenali sebagai Dan yang pernah ditahan melakukan jenayah samun pada 2015 dan menjalani hukuman penjara selama setahun serta diusir keluar kembali ke Indonesia. Tambahnya lagi, tahun ini lelaki terbabit kembali ke negara ini secara haram dan melakukan jenayah bersama rakan lain yang tidak mempunyai dokumen dan pasport. Yahya berkata, dengan tumpasnya geng dan Lombok itu, polis berjaya menyelesaikan 14 kes samun dan pecah rumah iaitu 9 kes di Pahang, 3 kes di Terengganu dan 2 kes di Negeri Sembilan. Beliau berkata, modus operandi penjenayah ini ialah menyasarkan kediaman yang jauh dari jalan raya, menyamun barang kemas dan wang tunai serta turut bertindak mencederakan mangsa. Menyamun di tempat sepi itu kalau di Indonesia tuh begal ya. Iya, begal. Ini kan suatu, mungkin beliau ini sudah terbiasa di kampungnya ya. Ini yang saya tuh selalu katakan di video-videoku ya. Jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia tuh, jangan bawa ke kemanapun kalian merantau, bukan hanya di Malaysia lah. Kemanapun kalian merantau, jangan bawa kebiasaan buruk kalian ke negara orang. Agar apa? Ini memalukan loh. Selain memalukan, mungkin kalau kalian melakukan kejahatan di kampungnya sendiri, mungkin yang malu hanya keluarganya lah, keluarga besarnya mungkin, bapak, ibunya dan saudaranya gitu yang malu. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan di negara orang, itu lain ceritanya guys. Yang malu itu bukan hanya keluarganya, tapi yang malu itu satu bangsa negara itu, satu Indonesia itu malu semuanya dengan kelakuan satu orang. Dan ini bukan hanya satu orang. Ada berapa orang? Ada perempuan juga lagi. Masya Allah. Ini datang ke Malaysia nih. Di Malaysia nih kerjaan tuh banyak loh. Banyak kerjaan yang halal gitu. Kenapa nggak kerja yang halal? Datang ke sini, datang secara halal. Maksudnya secara halal tuh yang legal lah ya, yang legal, yang resmi gitu. Kalau kalian datang dengan resmi ke sini, cari pekerjaan pun senang di sini gitu. Kalian kerja apa aja di sini pasti diterima. Asalkan kalian yang pertama itu harus tanggung jawab, amanah, semangat kerjanya, apa ya? Ya pokoknya tanggung jawab lah gitu. Waktunya kerja, ya kalau waktunya rehat seperti biasa lah gitu. Tapi kalau kalian malas di sini ya gitu, seperti itulah akan jadinya gitu. Kalau kalian sifat malas ketika berada di Indonesia itu tetap dibawa ke perantauan dimanapun kalian merantau, entah itu di Malaysia dan di negara lain, ya sampai kapanpun kalian tidak akan jadi apa-apa gitu guys. Di Malaysia itu banyak kerjaan. Kenapa masih melakukan hal seperti itu? Hal memalukan, hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian melakukan hal jahat seperti ini, begal ya, kalau kata orang Indonesia tuh begal seperti ini. Karena dia itu melakukan kejahatan ini di tempat sepi, dan kalau orang yang dia begal itu nggak ngasih, pasti dia bunuh gitu. Ini kan mungkin kebiasaan dari orang itu gitu, dari oknum orang Indonesia ini.
Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian melakukan hal seperti ini di kampungnya sendiri, mungkin yang malu hanya saudaranya, keluarganya, istrinya, anaknya, mungkin seperti itu. Tapi ketika kalian, kita melakukan hal ini di luar negara kita, di negara orang, maka eh, situasi itu akan berbeda, guys. Akan lain ceritanya. Maka yang malu itu bukan hanya kita, bukan hanya saudaranya, bukan hanya orang tuanya, bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya, tapi semua bangsa Indonesia malu karena perlakuan orang yang satu ini gitu. Jadi pesan buat teman-teman semuanya, jaga nama baik bangsa dan negara kita dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Jaga nama baik bangsa kita, jaga nama baik kalau kalian Islam, jaga nama baik Islam kita. Sorry guys, batuk guys. Udah berapa hari ini demam, seseme, juga batuk. Mungkin perubahan cuaca ya. Karena di Malaysia lagi hujan sekarang. Lagi hujan terus, tiap hari hampir hujan terus. Jadi mungkin ada perubahan cuaca. Lagi gak enak badan guys. Tapi alhamdulillah masih bisa kerja. Tetap semangat gitu. Ya mungkin sampai di sini aja guys. Pesan buat teman-teman semuanya, jangan bawa kebiasaan buruk kita ketika kita berada di kampung, ataupun budaya-budaya apapun yang sekiranya tidak pas untuk kita terapkan di negara orang. Jangan bawa lah, jangan lakukan budaya itu. Memang kita ini dengan Malaysia ini hampir sama budayanya, tapi tidak semua budaya kita itu sama guys. Intinya gini, ketika kita berada di negara orang, ya kita ikut apa yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang di sini, orang-orang Malaysia contohnya. Kalau kalian ada di Taiwan, ya ikutlah cara-cara bergaulnya orang-orang Taiwan gitu. Tapi jangan sampai melakukan apa yang dilarang agama itu aja. Kalau yang lain nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar dari norma-norma agama gitu aja guys. Kalau hanya ya pergaulan untuk agar kita bisa bergaul dengan orang-orang tempatan, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, apalagi yang di Malaysia, orang Malaysia kan banyak Islamnya. Ya ikutilah cara-cara orang-orang Malaysia. Walaupun misalnya kita itu nggak pernah melakukan budaya seperti ini misalnya, ya ikuti nggak apa-apa. Yang penting itu tidak melanggar dari norma-norma agama kita gitu. Jadi seperti itu guys. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat merantaunya. Tetap ingat sama keluarga. Tetap semangat, yang rajin kerjanya. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Tetap semangat. Jadilah orang yang baik. Buang semua sifat buruk yang pernah kita lakukan di kampung kita. Tinggalkan semuanya itu. Kita berubah, perbaiki hidup kita selama berada di sini agar kita menjadi orang sukses. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.